Halo anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi PKW pengolahan, yang mana hari ini kita akan belajar tentang cara menghitung BEP atau Break Even Point atau titik impas usaha pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, sebelum kita menghitung BEP atau Break Even Point atau titik impas, kita lihat bersama-sama dulu kira-kira apa itu BEP atau titik impas. Jadi, Break Even Point adalah posisi suatu perusahaan atau bisnis, baik bisnis lokal maupun internasional, yang mana belum mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Di mana BEP itu dapat diartikan juga sebagai suatu kondisi di mana jumlah pengeluaran untuk biaya produksi itu sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Nah, karena jumlah pengeluaran dan juga jumlah pendapatan itu sama, maka perusahaan atau bisnis usaha ini tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Nah, kira-kira apa manfaat adanya analisis BEP atau Break Even Point? Jadi ada beberapa manfaat yang mana secara garis besar dengan adanya analisis break even point ini, seorang pengusaha bisa tahu berapa jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Dan juga dengan adanya analisis break even point ini, seorang pengusaha bisa menghitung kira-kira harga pokok per barang atau per bungkus dari produk olahan itu harganya berapa untuk harga pokoknya, sehingga bisa menetapkan harga penjualan dari produk yang dihasilkan itu, sehingga bisnis usahanya itu tidak mengalami kerugian, tetapi bisa mengalami keuntungan sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, kita lihat komponen break even point. Itu ada 3. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Dan yang ketiga, biaya penjualan atau selling price. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Itu biaya yang bersifat statis atau biaya yang bersifat tetap atau biaya yang tidak berubah sama sekali pada kapasitas tertentu. Nah, contohnya itu biaya penyusutan, ada biaya sewa gedung, kalau memang usaha itu dibuat di sebuah gedung, di mana menyewakan suatu gedung, maka ada biaya sewa gedung. Dan juga ada gaji karyawan. Kita lihat yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Itu biaya yang bersifat dinamis. Kalau dinamis berarti bisa berubah-ubah, yang mana mengikuti jumlah barang yang diproduksi, di mana semakin banyak kapasitas produksi, maka biaya variabelnya juga akan meningkat. Nah, contohnya itu biaya bahan baku. Itu biaya-biaya bahan yang mana dibutuhkan untuk proses produksi suatu bahan olahan makanan olahan, yang mana berasal dari hewani atau juga dari nabati atau tumbuh-tumbuhan.
terus biaya upah tenaga kerja, biaya penjualan, dan juga biaya listrik. Yang berikut biaya penjualan atau selling price. Itu satuan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap dijual dengan sudah memperhitungkan berapa harga yang bisa ditentukan supaya bisa memperoleh yang namanya keuntungan atau laba. Penentuan harga jual produk itu dapat dilakukan dengan menghitung harga pokok dan juga perkiraan keuntungan. Kita lihat sama-sama, kira-kira bagaimana cara untuk menghitung harga pokok dari suatu produk atau suatu barang atau suatu makanan yang sudah dihasilkan. Jadi harga pokok dapat dihitung dengan cara, ini rumusnya, VC tambah FC per TS, di mana VC ini adalah variabel cost atau biaya variabel, dan FC itu fixed cost atau biaya tetap, dan TS ini adalah total sales atau total penjualan. Nah, ketika kita sudah mengetahui harga pokok, maka kita bisa memperkirakan harga penjualan suatu produk itu berapa sehingga bisa memperoleh keuntungan. Nah, setelah cari harga pokok, kita cari harga jual. Rumusnya harga jual sama dengan harga pokok dibagi 1 kurang laba atau keuntungan yang diinginkan. Jadi misalkan keuntungan yang diinginkan itu 20%. Berarti keuntungan atau laba yang diinginkan, jika kita masukkan dalam rumus ini 20/100, berarti 0,2. Jadi sini nanti 1 kurang 0,2. Nah, setelah dapat harga pokok dan harga jual, kita bisa mencari laba atau keuntungan per produk atau per bungkus dari makanan yang sudah dihasilkan itu dengan rumus harga jual dikurangi harga pokok. Kalau seandainya harga pokoknya 5.000, berarti kita harus jual 5.500 atau lebih dari itu. Intinya bisa memperoleh keuntungan. Terus bagaimana cara menghitung keuntungan per produksi? Nah, rumusnya keuntungan per produksi sama dengan laba per bungkus dikali total produksi. Misalkan keuntungan yang diperoleh itu Rp500. 500 dibagi 1, 500. Misalkan total produksinya itu 10. Berarti 500 kali 10. Maka keuntungannya adalah 5.000. Nah, kita akan lihat rumus break-even point atau BEP. Dan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam menghitung BEP, antara lain, yang pertama, harga jual produk itu harus tetap. Yang kedua, hanya menggunakan satu jenis produk. Dan jika lebih dari satu jenis, maka dapat menggunakan analisis BEP tersendiri untuk produk. Yang ketiga, produksi harus stabil. Dan yang terakhir, semua biaya besaran produksi dapat diukur secara nyata atau fakta dan data yang realistik. Oke, jadi rumus break-even point ini ada 2. Yang pertama itu break-even point dalam unit, dan yang kedua break-even point dalam rupiah. Jadi break-even point dalam unit itu cara menghitung berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi
untuk memperoleh titik impas. Nah, di mana kita sudah lihat apa itu titik impas atau break even point. Itu suatu kondisi di mana harga produksi atau harga pengeluaran itu harus sama dengan harga pendapatan. Jadi jumlah pengeluaran itu harus sama dengan jumlah pendapatan sehingga tidak mengalami yang namanya kerugian. Nah, untuk BEP dalam unit rumusnya BEP sama dengan FC per P kurang VC, di mana FC ini adalah fixed cost dan VC yaitu variable cost. Sedangkan P ini adalah price per unit atau harga per unit. Nah, yang kedua, BEP dalam rupiah. Itu adalah cara mendapatkan titik impas melalui hitungan terhadap berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima. Jadi ini kita hitung kira-kira harga penjualannya itu harusnya berapa sehingga tidak mengalami yang namanya kerugian. Jadi pakai rumus BEP sama dengan FC per 1 kurang VC per P. Oke, di mana FC ini adalah fixed cost atau biaya tetap dan VC ini adalah variable cost atau biaya variabel dan P ini adalah price per unit atau harga per unit. Nah, untuk lebih memahami perhitungan harga pokok, harga jual, keuntungan, dan juga break even point, maka kalian harus mengerjakan soal latihan ini. Jadi ada 2 soal yang Ibu berikan. Soal yang pertama ini, sebuah perusahaan makanan memproduksi dengan biaya variabel sebesar 1.000 per bungkus dan biaya tetap sebesar 50 juta. Jika penjualan roti coklat sebesar 10.000 bungkus dan perusahaan menghendaki laba usaha atau keuntungan sebesar 20%, maka tentukan yang pertama harga pokok produksi, yang kedua harga jual, yang ketiga keuntungan per bungkus, dan yang keempat keuntungan per produksi. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, seorang pengusaha memproduksi pizza dengan biaya tetap sebesar 30 juta dan biaya variabel per unit sebesar 15.000. Jika harga jual pizza tersebut sebesar 20.000 per unit, maka hitunglah jumlah pizza yang harus diproduksi dan berapa total penjualan untuk mencapai break even point. Oke, setelah nonton videonya, karena durasi video ini sekitar 15 menit, maka kalian punya waktu 15 menit untuk selesai nonton. Setelah itu kalian punya waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Jadi setelah kalian selesaikan soal ini, kita akan bahas sama-sama via Google Meet. Kemudian sore harinya, jangan lupa kumpul di sekolah. Oke, jika mengalami kesulitan silakan bertanya. Oke, semangat selalu.